Wah, kan kemarin sudah saya declare ya, sudah ada pernyataan tertulis, sudah ada beberapa statement saya gitu ya, bahwa ada acuan tidak hanya kepada Undang-Undang 1 2025, tapi juga kepada Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari KKN. Nah, prinsipnya di situ. Kemudian masalah penyelenggara negaranya sudah diatur. Kemudian di penjelasan pasal 9 huruf G itu juga sudah ada bahwa mereka tidak lepas dari status sebagai penyelenggara negara. Kemudian menyangkut masalah keuangan negara, menyangkut masalah modal, itu semuanya juga sudah kami bahas. Jadi prinsipnya KPK berpendapat kami masih bisa melakukan proses penegakan hukum terhadap terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, ya, kemudian ketidakpatuhan dan lain-lain. Gitu. Kita selesaikan. Nggak ada, nanti kita lihat aja nanti. Mungkin tahap berikutnya akan segera ditindaklanjuti oleh penyidik. Ya. Cukup dulu ya. Apa itu? Ya itu kan proses. Saya kira proses silakan aja. Atau saya langsung aja? Ya baik. Ya. Ya. Jadi hari penayangan atau pemutaran film Nyanyi Sunyi dalam Rantang, ya ini adalah sebuah film yang luar biasa ya, meskipun saya belum nonton, tetapi saya melihat transkripnya luar biasa, menggambarkan bagaimana suasana atau situasi bukan hanya dari sisi dilihat masalah penegakan hukum, kemudian dampaknya terhadap masyarakat gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, bahwa dampak dari sebuah perilaku korupsi itu ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kesejahteraan, kemakmuran, bahkan terhadap kedaulatan bangsa. Nah, KPK dalam hal ini Stranas PK, KPK sebagai sekretariat untuk Stranas PK itu, kemudian ya banyak melakukan kegiatan kerjasama pastinya dengan sinematografi, khususnya dengan sutradara. Ini sutradaranya juga sutradara hebat ya, Mas Garin. Kemudian ada keterlibatan dari beberapa pihak lain, antara lain dari GIZ, kemudian dari Focal Point yang ada di kementerian, kemudian banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan film ini. Oleh karena itu ya tentu saya berharap bahwa film ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, kemudian setelah dinikmati bisa diresapi dan bisa dipahami sebagai salah satu sarana untuk perilaku anti korupsi. Gitu ya. Harapannya seberapa yakin sih Pak film ini bisa merubah pola hidup masyarakat? Ya semuanya kan harus diawali dengan optimis dulu. Ya, kalau nggak ada perasaan optimis, saya yakin apapun yang dilakukan, gitu, baik itu dari sisi penindakan maupun pencegahan, ya selalu ukurannya itu, ya nanti apakah berhasil atau tidak. Tetapi dari sisi optimis, kita semuanya optimis bahwa film ini sedikit banyak akan memiliki pengaruh daripada tidak sama sekali melakukan apa-apa, gitu, ya. Dengan melakukan ini harapannya berpengaruh kepada seluruh masyarakat. Dikit Pak soal isu, ini benar gak sih KPK dikurangi kewenangan untuk periksa apabila ada pimpinan BUMN yang korupsi, ini benar dipangkas kewenangannya? Wah, kan kemarin sudah saya declare ya, sudah ada pernyataan tertulis, sudah ada beberapa statement saya gitu ya, bahwa ada acuan tidak hanya kepada Undang-Undang 1 2025, tapi juga kepada Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari KKN. Nah, prinsipnya di situ. Kemudian masalah penyelenggara negaranya sudah diatur. Kemudian di penjelasan pasal 9 huruf G itu juga sudah ada bahwa mereka tidak lepas dari status sebagai penyelenggara negara. Kemudian menyangkut masalah keuangan negara, menyangkut masalah modal, itu semuanya juga sudah kami bahas. Jadi prinsipnya KPK berpendapat kami masih bisa melakukan proses penegakan hukum terhadap terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, ya, kemudian ketidakpatuhan dan lain-lain. Gitu. Kita selesaikan. Nggak ada, nanti kita lihat aja nanti. Mungkin tahap berikutnya akan segera ditindaklanjuti oleh penyidik. Ya. Cukup dulu ya. Apa itu? Ya itu kan proses. Saya kira proses silakan aja. Atau saya langsung aja? Ya baik. Ya. Ya. Jadi hari penayangan atau pemutaran film Nyanyi Sunyi dalam Rantang, ya ini adalah sebuah
film yang luar biasa ya. Meskipun saya belum nonton, tetapi saya melihat transkripnya luar biasa, menggambarkan bagaimana suasana atau situasi bukan hanya dari sisi dilihat masalah penegakan hukum, kemudian dampaknya terhadap masyarakat gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, bahwa dampak dari sebuah perilaku korupsi itu ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kesejahteraan, kemakmuran, bahkan terhadap kedaulatan bangsa. Nah, KPK dalam hal ini Stranas PK, KPK sebagai sekretariat untuk Stranas PK itu kemudian ya banyak melakukan kegiatan kerjasama pastinya dengan sinematografi, khususnya dengan sutradara. Ini sutradaranya juga sutradara hebat ya, Mas Garin. Kemudian ada keterlibatan dari beberapa pihak lain, antara lain dari GIZ, kemudian dari Focal Point yang ada di kementerian, kemudian banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan film ini. Oleh karena itu ya tentu saya berharap bahwa film ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, kemudian setelah dinikmati bisa diresapi dan bisa dipahami sebagai salah satu sarana untuk perilaku anti korupsi. Gitu ya. Harapannya Seberapa yakin sih Pak film ini bisa merubah pola hidup masyarakat? Ya semuanya kan harus diawali dengan optimis dulu. Ya kalau nggak ada perasaan optimis, saya yakin apapun yang dilakukan gitu, baik itu dari sisi penindakan maupun pencegahan, ya selalu ukurannya itu ya nanti apakah berhasil atau tidak. Tetapi dari sisi optimis, kita semuanya optimis bahwa film ini sedikit banyak akan memiliki pengaruh daripada tidak sama sekali melakukan apa-apa gitu ya. Dengan melakukan ini harapannya berpengaruh kepada seluruh masyarakat. dikit Pak soal isu ini, bener gak sih KPK dikurangi kewenangan untuk periksa apabila ada pimpinan BUMN yang korupsi? Ini bener dipangkas kewenangannya? Wah, kan kemarin sudah saya declare ya, sudah ada pernyataan tertulis, sudah ada beberapa statement saya gitu ya, bahwa ada acuan tidak hanya kepada Undang-Undang 1 2025, tapi juga kepada Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari KKN. Nah, prinsipnya di situ. Kemudian masalah penyelenggara negaranya sudah diatur. Kemudian di penjelasan pasal 9 huruf G itu juga sudah ada bahwa mereka tidak lepas dari status sebagai penyelenggara negara. Kemudian menyangkut masalah keuangan negara, menyangkut masalah modal, itu semuanya juga sudah kami bahas. Jadi prinsipnya KPK berpendapat kami masih bisa melakukan proses penegakan hukum terhadap terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, ya kemudian ketidakpatuhan dan lain-lain. Gitu. Kita selesaikan. Nggak ada, nanti kita lihat aja nanti. Mungkin tahap berikutnya akan segera ditindaklanjuti oleh penyidik. Ya. Cukup dulu ya. Apa itu? Ya itu kan proses. Saya kira proses silakan aja.